Ya, saya lanjutkan ya. Jadi data yang sudah diukur tadi atau didapatkan melalui pengukuran tadi harus sesegera mungkin dimasukkan di dalam portal ya, supaya kita bisa tahu kondisi anak tersebut dan segera menindaklanjutinya. Nah, satu hal yang harus diketahui bersama adalah segera setelah pengukuran pastikan status gizi anak. Kan data tadi sudah dimasukkan di portal. Maka setelah dimasukkan di portal, gereja PPA memastikan anak apakah normal atau mengalami malnutrisi. Kalau mengalami normal, maka perlu dipertahankan lewat konseling gizi, kemudian kunjungan rumah, dan lain-lain. Sedangkan kalau anak mengalami malnutrisi, maka perlu dilakukan intervensi sampai normal. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan ya intervensi di 5 komponen pengasuhan anak usia dini sebagai syarat penanaman fondasi pada anak usia dini yang tadi sudah disampaikan tercapai. Nah, sekarang kita perlu tahu sedikit tentang malnutrisi. Nah, tadi dikatakan apa itu malnutrisi? Malnutrisi itu adalah kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan asupan gizi. Ya, nah ada dua di antaranya kekurangan gizi ya, meliputi ada stunting, wasting, underweight, dan juga mikronutrien. Sedangkan satu lagi ada namanya kelebihan gizi, ya. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman, pada dasarnya ya, malnutrisi ini disebabkan karena kekurangan asupan nutrisi dan juga ya karena penyakit infeksi yang terjadi, ya. Jadi, pencegahannya pun sebenarnya harus sesuai dengan penyebabnya ya, yaitu dengan menerapkan gizi seimbang. Nah, kita sudah belajar tentang gizi seimbang berdasarkan rekomendasi PMBA. Nah, yang harus dilakukan untuk memastikan ya berat badan anak normal adalah sesuai dengan rekomendasi PMBA. Oke, tadi juga sudah disampaikan di atas ya. Nah, satu hal yang harus kita ingat sama-sama adalah tentang tata laksana malnutrisi. Tidak semua malnutrisi itu diselesaikan di gereja. Dan teman-teman, Bapak Ibu di gereja perlu bekerja sama dengan puskesmas, perlu bekerja sama dengan ahli gizi, ya, untuk memastikan anak-anak yang mengalami malnutrisi ini dipulihkan, dikembalikan menjadi normal. Ya, kalau kita lihat dari gambar ini, pada dasarnya semua anak berawal sama. Berat badan lahir itu pada dasarnya adalah normal. Hanya sedikit anak-anak yang mengalami masalah malnutrisi pada waktu lahirnya. Biasanya karena mengalami BBLR gitu ya. Akan tetapi seiring perjalanan usianya ya bertambah pula asupan nutrisinya. Ternyata pada saat bertambahnya usia, bertambahnya asupan nutrisi tidak terpenuhi, maka disinilah awal bermasalah gizi. Ya, nah setelah anak tidak mengalami kenaikan berat badan, lama-lama anak akan mengalami wastit, ya, atau kurus. Ketika anak ini tidak ditangani dalam waktu yang lama, maka dalam waktu beberapa lama kemudian akan menjadi stunting. Jadi stunting itu adalah hasil akhir dari masalah nutrisi. Itu sebabnya stunting itu susah untuk disembuhkan dan tidak mungkin dilakukan penyelesaiannya di gereja. Ya, kecuali kalau dia berada di usia di bawah 1 tahun. Tapi kalau dia sudah berada di atas 4 tahun, ya, atau 3 tahun ke atas dan mengalami stunting, severe stunting, biasanya dia sudah susah untuk disembuhkan. Oleh karena itu, perlu bekerja sama dengan fasilitas kesehatan yang memiliki dokter anak yang sudah terlatih tata laksana stunting. Ya, nah, itu dia. Jadi perlu mengetahui pemantauan pertumbuhan ini sangat penting. Karena apa? Karena kita tahu berat badannya tidak naik, maka kita dorong untuk naik. Kalau seandainya berat badannya tidak naik dalam waktu yang lama, ia lama-lama akan terjadi wasting, lama-lama akan menjadi stunting. Ya, jadi tidak ada anak-anak underweight langsung stunting. Tidak, tapi dia melalui terlebih dahulu mulai dari underweight, berat badan tidak naik, ya. Kemudian setelah itu mengalami wastit atau kurus, ya.
lama tidak disembuhkan, lama tidak dipulihkan, maka lama-lama kemudian dia stunting. Nah, bahaya dari stunting lagi adalah anak yang mengalami stunting beresiko besar, beresiko tinggi untuk mengalami obesitas. Apalagi kalau intervensinya salah. Ya, misalnya anaknya sudah mengalami stunting, yang dikasih adalah makanan yang mengandung makanan pokok. Ya, akhirnya adalah dia tumbuh ke samping gitu. Ya. Nah, jadi perlu mengetahui, ya, ini yang menjadi hal yang penting untuk kita. Jadi perlu mengetahui masalah nutrisi tersebut, ya, melalui konfirmasi status gizi balita. Biasanya ini dilakukan oleh teman-teman tenaga kesehatan, ya. Dan yang berikutnya lagi adalah intervensi malnutrisi tidak dapat dilakukan tidak diperlakukan sama untuk semua masalah gizi. Underweight, fasting, stunting, dan obesitas. Tentu saja intervensinya itu berbeda-beda. Nah, teman-teman, Bapak Ibu boleh lihat lagi nanti rekaman ya pada saat kita sosialisasi tentang pemantauan pertumbuhan pada fiskal lalu ya. Dan juga Bapak Ibu bisa melihat secara detail di dalam pedoman pemantauan pertumbuhan balita yang sudah disahkan dan sudah dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Ya, itu kira-kira tentang pemantauan pertumbuhan yang kita bisa sampaikan hari ini, sekaligus merefresh. Saya tahu ini sudah sering kita dengar, ya, tetapi mari tetap belajar bersama-sama, ya, dan mengingatkan satu dengan yang lain betapa pentingnya melakukan pemantauan pertumbuhan untuk memastikan kebutuhan anak kita terpenuhi. Ya, itu dari saya terkait tentang pemantauan pertumbuhan. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan.